Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Guru. Masih dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran PKKR. Materi kita hari ini masih melanjutkan mendiagnosis kerusakan sistem starter. Untuk tajuk materinya, kita akan lebih fokus ke gejala kerusakan motor starter. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Seperti biasanya ya, kalian mengisi link kehadiran dan juga mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru bagikan melalui link penugasan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Identifikasi dan gangguan pada sistem starter. Mengapa mobil tidak bisa di starter? Apa aki rusak? Apa starter rusak? Apa ini, apa itu? Wah, kan bingung. Ada beberapa kemungkinan. Mari kita bahas bareng. Kan gitu ya. Oke. Di sini beberapa gejala kerusakan motor starter. Yang pertama, starter switch on. Motor starter tidak berputar. Yang kedua, motor starter berputar lambat. Terus yang ketiga, pinion gear sulit berkaitan dengan ring gear flywheel dan timbul bunyi saat starter. Yang keempat, gejala motor starter berputar terus, tidak mati saat starter switch off. Kan gitu ya. Kita bahas satu persatu ya, supaya kalian lebih memahami. Oke, kita masuk yang pertama. Masalah yang pertama, di sini starter switch on, tapi motor starter tidak berputar. Nah, untuk kemungkinan penyebabnya ada 5 ya di sini. Terminal baterai kendor atau lepas. Terus bisa jadi kontak rusak. Yang berikutnya, hubungan kabel ke terminal 50 lepas. Yang keempat, solenoid starter rusak. Yang kelima, sikat habis atau solderan lepas. Nah, dari kelima kemungkinan penyebab ini, untuk perbaikannya, silahkan periksa kemungkinan ada jaringan yang putus. Terus dicek bagian yang diduga putus. Harus teliti urut satu per satu. Nah, kan gitu. Oke. Ini untuk masalah yang pertama. Sekarang kita masuk masalah yang kedua ya. Motor starter berputar lambat. Nah, ini untuk gejala yang kedua ya. Di sini kemungkinan penyebabnya ada 13 ya. Nah, bila kemungkinan penyebabnya yang pertama baterai lemah, perbaikannya berarti periksa kondisi baterai dan sistem pengisian. Terus kemungkinan penyebab yang kedua terminal baterai kendor atau kotor. Nah, untuk perbaikan, bersihkan terminal baterai dan dikencangkan. Yang ketiga, hubungan kabel pada solenoid kendor. Berarti perbaikannya apa? Kencangkan hubungan kabel yang kendor. Ternyata kok penyebabnya yang keempat, solenoid lemah, yaitu HIC dan PIC lemah. Berarti perbaikannya apa? Ganti solenoid. Terus yang kelima, bila mana plat kontak di solenoid kotor, ganti plat kontak atau ganti solenoid untuk perbaikannya ya.
Terus yang keenam, sikat terlalu pendek, berarti kan harus ganti sikat, kan seperti itu ya. Terus ternyata penyebabnya pegas lemah, berarti harus ganti pegas. Penyebab yang kedelapan, komutator kotor atau aus. Perbaikan yang harus dilakukan, amplas atau bubut bila keausan berlebihan. Penyebab yang kesembilan, alur mika komutator dangkal. Berarti perbaikannya apa? Perdalam alur. Penyebab yang ke-10, fil coil bocor ternyata. Harus dilakukan apa perbaikan? Isolator atau ganti fil coil. Yang ke-11, ternyata armatur coil bocor. Berarti harus ganti armatur. Ternyata kemungkinan yang ke-12 apa? Kelonggaran poros armatur dengan bos berlebihan, berarti ganti bos. Kan gitu ya. Bukan bos orang, ini bos starter. Nah, kan gitu ya. Kemungkinan yang ke-13, kabel massa kendor atau tidak ada. Nah, perbaikannya apa? Bersihkan dan kencangkan kabel massa. Seperti itu ya. Harus ada urutan langkahnya. Jadi tidak asal, wah ini jelas starter rusak, langsung buang ganti, enggak. Harus tahu dulu gejalanya seperti apa, terus dicari tahu kemungkinan penyebabnya. Itulah gunanya troubleshooting. Nah, kan gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di sini gejala yang ketiga, pinion gear sulit berkaitan dengan ring gear flywheel dan timbul bunyi saat starter. Kemungkinan penyebabnya bisa jadi baterai lemah atau solenoid lemah, bisa juga pinion gear aus, terus yang keempat ring gear aus. Nah, perbaikannya apa? Sesuai dengan kemungkinan penyebabnya, kan gitu. Bila baterai lemah ya periksa baterai, solenoid lemah berarti ganti solenoid, pinion gear aus ganti pinion gear, ring gear aus ganti ring gear. Maka gejala yang timbul insya Allah bisa teratasi ya. Oke, kita lanjut gejala yang keempat. Motor starter berputar terus, tidak mati, padahal starter switchnya sudah off, kan gitu. Wah, bingung gimana ini. Kemungkinan penyebabnya yang pertama, bisa jadi hubung singkat pada kunci kontak. Perbaikannya periksa kunci kontak, perbaiki atau ganti. Nah, kan gitu. Terus kemungkinan yang kedua, hubung singkat kabel di terminal 30 dan terminal C. Berarti perbaikannya perbaiki hubungan terminal solenoid. Lakukan perbaikan ya. Kemungkinan yang ketiga, plat kontak solenoid mencair dan lengket. Kan gitu ya. Perbaiki atau ganti ya. Sudah selesai 4 gejala kerusakan pada motor starter ya. Oke, semoga kalian bisa memahami step by step ya, pelan-pelan supaya kalian benar-benar paham ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, ibadahnya ditingkatkan terus. Bila mana banyak kekurangan mohon maaf ya. Bila mana juga ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WA atau mungkin japri langsung ke Pak Guru. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.